Kata ulama, benar-benar dalam milih guru. Jangan sampai kau sudah pilih seseorang jadi gurumu, lalu kau tinggalkan. Sakit hatinya, tergores hatinya, itu membuat ilmumu nggak berkah. Ketika kita sudah pilih satu guru, kita anggap dia guru kita seterusnya. Kalaupun ada kurang-kurangnya, ada aib-aibnya, itu sudah kita tutup mata dari situ. Kita lihat begitu banyak ilmu yang dia berikan kepada kita. Nah, gitulah. Tapi waktu milih, itu kita berhak. Kayaknya guru yang ini kurang. Sebelum kita punya ikatan, jangan diikat dulu. Kalau udah diikat, dilepas itu lebih menyakitkan daripada tidak mengikat dari awal, kan gitu. Jadi maka ulama ini ketika ngelihat guru itu ngeludah ke arah kiblat, dia langsung mundur, aku cari guru yang lain dulu. Nah, kalian silahkan. Itulah bagaimana menunjukkan bahwa kiblat ini adalah arah yang memang dimuliakan oleh para ulama, Itu kiblat tadi itu. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Kita izin, mohon maaf agak terlambat, tapi insyaallah tetap kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk di halaman berapa? Halaman 21. Oh ya. 21 dan setengah. Daripada barang yang wajib membasuhkan dia. Masrubah itu ya? Ya. Masih tentang rukun-rukun mandi ya. Dan setengah daripada barang yang wajib membasuh akan dia masrubah. Itu kan? Nah, di antara bagian tubuh yang harus dibasuh ketika kita mandi wajib itu adalah masrubah. Kita tahu rukun kedua daripada mandi wajib itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Di antara yang wajib sampai air kepada bagian itu adalah masrubah. Apa itu masrubah? Yaitu perhimpunan lubang dubur. Ya, ini tempat bertemunya dua sisi dubur. Mohon maaf bahasanya yang agak berkerut. Nah, yang agak berkerut. Kalau kita istinja, kalau kita istinja itu yang terutama fokus kita membersihkan itu adalah masrubah itu. Nah, ciri dia sudah suci, ciri dia itu sudah bersih. Kalau istinja ya, kalau istinja. Ini kita belum bahas mandi wajibnya. Adalah biwujudi khusyunah ba'dan nu'umah. Dengan adanya kesat setelah licin. Itu kalau kita istinja. Kalau masih licin di daerah situ, itu berarti belum bersih itu. Tapi kalau udah kesat, itu berarti tanda sudah bersih. Kalau udah kesat. Nah, atau biwujudi khusyunah ba'dan nu'umah tadi. Sementara kalau mandi wajib itu supaya bisa sampai air ke situ, itu kita nggak bisa dalam posisi berdiri. Makanya jongkok juga dalam mandi ini. Dalam mandi ini kita juga jongkok supaya terbuka kemudian disiram. Dan dianjurkan untuk agak ditekan nanti, ngeden bahasa kita, biar makin agak lebih banyak lagi yang terlihat daripada masrubah tadi itu. Perhimpunan lubang dubur. Karena zahir ia pada waktu qadha hajat. Karena ini terlihat pada waktu qadha hajat, waktu buang air besar. Nah, masrubah itu kelihatan. Jadi makanya itu wajib untuk dibasuh. Maka jadi ia zahir badan. Nah, maka dia menjadi zahir badan. Maka dikembangkan dia sedikit. Itu tadi yang kata saya agak ngeden tuh. Agak ngeden, dikembangkan dia sedikit, agak ngeden, supaya sampai air kepadanya. Jadi pakai tangan lah disampaikan ke situ. Tapi hati-hati ketika kita mandi wajib pada saat kita berpuasa. Jangan sampai kekuatan, mohon maaf, masuk air ke dalam situ nanti bisa batal. Ya bagian luarnya saja. Karena kalau kita masukkan jari air ke dalam situ saat kita sedang berpuasa,
itu sama dengan usulul ain ilal jauf, sampainya sesuatu ke dalam rongga tubuh, sampainya sesuatu ke dalam badan. Nah itu min nawaqid shaum. Nah itu min mufattirati shaum, itu diantara perkara yang batalin puasa adalah masuk sesuatu ke dalam rongga tubuh. Jadi makanya ini agak dihati-hatikan. Kalau lagi puasa ya sekedarnya aja, sekedar disiram aja, mau sampai tekan-tekan sampai masuk, nanti bisa membatalkan puasanya. Nah inilah rukun-rukun daripada mandi wajib. Minimalnya mandi wajib begini: niat ketika basuhan pertama, kemudian ratakan air ke seluruh badan. Yang dimaksud badan adalah rambut yang nampak di zahir tubuh kita, rambut kepala, rambut ketiak, rambut kemaluan, rambut kaki, rambut di tangan, alis mata yang agak tebal itu agak digosok, janggut itu juga bagian yang zahir. Beda dengan wudhu ya, kalau wudhu janggutnya tebal maka cukup luarnya aja. Tapi kalau dalam mandi wajib, walaupun janggutnya tebal, luar dalam harus basah. Jambang itu semua harus basah. Kemudian kulit yang nampak pada tubuh. Nah, semua kulit yang nampak pada tubuh itu wajib dibasuh. Nah, sampai ke bagian yang terlipat-lipat seperti masrubah tadi. Begitu juga pusar nanti. Nah, lobang pusar, sampaikan air ke dalamnya. Telinga-telinga, lekuk-lekuknya, sampaikan air ke dalamnya. Bahkan lubang telinga, ini juga sampaikan air ke dalamnya. Basahin tangan, nah celupkan ke situ, tusukkan ke lubang telinga. Nah, habis sudah yang rukun-rukun, kita masuk kepada, dan sunnahnya amat banyak. Sunnah mandi itu amat banyak. Bukan mandi sunnah, sunnah mandi. Beda nanti mandi sunnah dengan sunnah mandi. Nah, sunnah-sunnahnya mandi. Setengah daripadanya menghadapkan ke kiblat. Mandi itu sunnah ngadep kiblat, sama kayak wudhu. Makanya orang-orang yang ngerenov masjid, panitia-panitia pembangunan masjid, itu memang kalau lahannya memungkinkan segala macam, itu kalau bisa dibuatlah arahnya itu ngadep ke kiblat, supaya bisa wudhu tuh ngadep ke kiblat kalau bisa itu. Tapi kalau memang desainnya agak mentok, ya udahlah, daripada gara-gara menangin itu jadi modal banyak keluar, nggak masalah. Nah, jadi kalau bisa wudhu ngadep kiblat, mandi wajib pun ngadep kiblat. Kalau mandi ini insya Allah kita bisa aja, karena kan kita yang muter badan mau ke arah mana. Nah, jadi sunnah pertama itu ngadep kiblat. Jangankan pada saat ibadah ya, ternyata pada saat-saat seperti tidur itu aja pun kita disunahin ngadep kiblat. Berdoa itu sunnah ngadep kiblat. Minum air zam-zam itu sunnah kita ngadep kiblat. Ketika baca Quran sunnah ngadep kiblat. Ya. Makanya kiblat ini termasuk arah yang muazzam, al-jihah al-muazzamah, arah yang dimuliakan, arah yang dihormati. Maka sebenarnya kalau kita tidur itu kalau bisa, walaupun nggak sampai haram, kalau bisa diperhatiin kaki kemana, jangan sampai ngarah ke kiblat. Kalau kita tiduran, nah ini kamar kita, ranjang kita di kamar tuh, itu kemana arahnya? Kalau bisa jangan ngarah ke kiblat, jangan ngarah ke kiblat. Kalau bisa, kalaupun ngadep ke kiblat nggak sampai haram memang, tapi ini bentuk adab. Sunnah tidur itu miring ke kanan, ngadep kiblat. Badannya seluruhnya, kakinya berarti kalau nggak ke, berarti kalau kiblat mana nih kiblat? Sana kiblat. Nah, berarti kepala situ, kaki sini. Nah, miring ke sana. Berarti kakinya ke utara. Kenapa nih? Utara. Ke selatan, nah ke selatan. Kakinya ke selatan, kepala ke utara, miring kanan ngadep kiblat. Nah, jadi itu cara tidur yang paling bagus. Nah, bahkan ada seorang ulama dikabarkan kepada dia bahwasannya ada seorang ini guru besar, ada seorang alim, ada seorang alamah, yuk kita ke sana, kita ambil ilmu darinya. Jadi ulama ini pun semangat. Begitu sampai di depan ulama tadi, ternyata ulama ini meludah ngadep ke kiblat, ke arah kiblat. Nah, kata ulama tadi, kayak tak jadi aku ngambil ilmu sama dia. Balik. Kenapa?
dilihat adabnya agak kurang. Dan ini memang disuruh kita ketika belajar, bukan berarti begini ya, bukan berarti dia tak berilmu, tapi kan kita disuruh milih guru. Jangan sampai belum kita udah nyepelein guru, belum kita udah nggak enakan hati sama guru. Kalau udah belajar ya udah belajar aja terus. Silap-silap guru kita maafin, silap-silap guru kita tutup mata kita dari situ. Kalau seandainya kita sudah menjadi muridnya. Tapi ketika masih dalam masa ikhtiar, masa milih, nah itu di situ betul-betul tuh dipilih. Kata ulama, benar-benar dalam milih guru. Jangan sampai kau sudah pilih seseorang jadi gurumu, lalu kau tinggalkan. Sakit hatinya, tergores hatinya, itu membuat ilmumu nggak berkah. Ketika kita sudah pilih satu guru, kita anggap dia guru kita seterusnya. Kalaupun ada kurang-kurangnya, ada aib-aibnya, itu sudah kita tutup mata. Dari situ kita lihat begitu banyak ilmu yang dia berikan kepada kita. Nah gitulah. Tapi waktu milih, nah itu kita berhak. Kayaknya guru yang ini kurang. Sebelum kita punya ikatan, jangan diikat dulu. Kalau udah diikat, dilepas itu lebih menyakitkan daripada tidak mengikat dari awal, kan gitu. Jadi maka ulama ini ketika ngelihat guru itu ngeludah ke arah kiblat, dia langsung mundur, aku cari guru yang lain dulu. Nah kalian silahkan. Itulah bagaimana menunjukkan bahwa kiblat ini adalah arah yang memang dimuliakan oleh para ulama, Itu kiblat tadi itu. Sebisa mungkin kita jaga kiblat. Nah, kemudian yang berikutnya, dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, nah disertakan dengan awal niatnya. Kemudian disebutkan lafaz niat. Nah, dan mengucap bismillahirrahmanirrahim disertakan dengan awal niatnya, kemudian disebutkan dengan lafaz niat. Di sini ini agaknya saya pun tak ada kemuskilan yang luar biasa. Muskilnya itu gini. Mengucap bismillahirrahmanirrahim disertakan dengan awal niat, kan itu. Kemudian disebutkan lafaz niat. Mengucap niat disertakan dengan niat, baru lafaz niat. Terbalik nggak tuh kira-kira? Terbalik kan? Nah, tapi ini cara menyelesaikan muskil ini la'alla shawab, mudah-mudahan. Maksud dari penulis itu seperti ini. Sama halnya seperti berwudu. Berwudu itu kan ada amalan sunnah sebelum amalan rukunnya. Basuh tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, itu kan sunnah. Itu kan sunnah tuh. Kita waktu basuh tangan, itu kan kita dianjurin untuk niat. Nah, mudah-mudahan udah sampai situ. Apa niatnya? Niat sunnah wudu, kan gitu. Bukan sengaja aku berwudu, sengaja aku melaksanakan sunnah wudu. Baru nanti berwudunya itu, niat berwudunya pas basuh wajah. Maka la'alla shawab, mudah-mudahan yang benernya itu maksud dari beliau ini adalah seperti tadi itu. Ketika kita mau mandi, kita disunnahkan juga untuk basuh tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung. Itu sunnah tuh, sebelum mandi wajib. Nah, ketika basuh tangan, di situ 3 yang kerja. Anggota tubuh, lisan, sama hati. Anggota tubuh membasuh tangan, lisan mengucap bismillah, hati berniat sengaja aku melaksanakan sunnah mandi. Nah, ini nih mungkin maksudnya. Yang dimaksud niat di sini adalah niat sunnah mandi. Baru kemudian setelah itu kan kita basuh badan. Nah, sebelum kita basuh badan, nawaitul ghusla liraf'il janabati atau liraf'il hadasil akbari. Nah, lillahi ta'ala. Nah, itu baru lafaznya, itu lafaz niat mandi wajib. Barulah siram, di situ baru berniat. Paham maksudnya? Jadi niat yang di sini itu maksudnya niat sunnah mandi. Pas basuh tangan. Nah, pas basuh tangan, pas kumur-kumur. Jadi pas kita basuh tangan tadi itu 3 yang kerja. Hati berniat sengaja aku melaksanakan sunnah mandi, lisan berucap bismillahirrahmanirrahim, tangan membasuh tangan sampai pergelangan. Sama seperti wudu, tangan kumur-kumur hidung. Kenapa? Karena berkaitan dengan air. Ulama katakan apa hikmah? Kenapa kita basuh tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung sebelum kita wudu dan sebelum kita mandi wajib?
Apa hikmahnya? Untuk mengetahui sifat air berubah atau tidak. Sifat air ada berapa? 3. Warna, rasa, aroma. Kan itu. Kalau salah satunya berubah, airnya menjadi tidak mutlak lagi. Menjadi suci tapi tidak menyucikan. Kalau yang nyampur itu benda suci. Maka ketika kita mau mandi, ketika kita mau wudhu, itu kita basuh tangan, nampak di tangan kita warna airnya gimana. Paham ya? Kan di pergelangan tangan nih, ketampung nampak, oh airnya tetap bening, berarti warna aman. Habis tangan sampai pergelangan apa? Kumur-kumur. Rasain ada perubahan nggak di airnya? Oh rasanya aman, rasa normal. Ya air tanah, rasa tanah gitu. Air. Habis itu masukkan air ke hidung untuk mengetahui aromanya. Ternyata aromanya aman. Nah aromanya aman, barulah masuk kepada rukun. Apa itu? Basuh wajah. Barulah masuk kepada rukun, apa itu? Siram badan. Jadi makanya karena ini berkaitan dengan air, sebagaimana wudhu kita pastikan perubahan sifatnya ada atau tidak, mandi wajib juga seperti itu. Maka nanti mandi wajib juga pakai basuh tangan sampai pergelangan, kumur-kumur, dan masukkan air ke hidung. Nah, inilah hikmah. Ini namanya hikmah. Kenapa mesti ada itu dulu? Hikmahnya itu tadi. Nah, jadi ini ukurannya. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim disertakan dengan awal niat sunnah mandi gitu ya. Sengaja aku melaksanakan sunnah mandi di situ. Nah, kemudian disebutkan lafaz niat mandi wajib. Nah, tadi supaya kena kajinya. Kalau enggak nanti kebalik pikir kita. Ih, kok berniat dulu pula baru lafaz niat? Bukan, ini niat sunnah mandi. Ini niat sunnah mandi. Nah, bisa dipahami nih ya. Ini ada catatan penting, dan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang mandinya bukan di toilet, bagi yang mandinya di tempat yang tidak menjadi tempat buang hajat. Kalau dia mandi di tempat yang juga dia buang hajat di situ, sebagaimana kebanyakan kamar mandi kita, kan gitu. Jujur kamar mandi saya juga begitu. Di situ tempat buang hajat, di situ tempat buang air kecil, buang air besar, tempat nyuci pakaian, tempat mandi juga di situ. Maka jangan ucap basmalah. Jangan ucap basmalah. Nggak tahu nih kalau kamar mandi Ustaz Ansar gimana? Gitu juga. Gitu juga. Berarti jangan baca bismillah. Kenapa? Terlalu mulia disebutkan nama Allah di tempat buang hajat. Ini termasuk adab. Ini diantara adab. Nah, mulia betul Allah itu. Jadi jangan disebut. Menyebutnya itu makruh. Menyebutnya itu makruh di situ. Membawa nama-nama yang mulia ke dalam toilet seperti Al-Quran, atau ada orang kalau gelang haji itu ada tulisan Allahnya nggak tuh kira-kira? Gelang-gelang haji itu. Karena kadang-kadang saya lihat ada tulisan Allahnya. Itu jangan dibawa. Kalau ada gelang haji ada tulisan Allahnya, itu jangan dibawa. Nama-nama malaikat itu juga jangan dibawa. Misalnya ada handphone yang wallpapernya tulisan Muhammad, tulisan Allah, matikan dulu layarnya, jangan sampai terbuka. Lobe ini hati-hati. Kadang-kadang lobe tulisan pinggirannya ada Allah, ada Muhammad. Nah, itu hati-hati. Tanggalkan dulu baru masuk. Kalau masalah membawa ini, itu ulama khilaf bainal makruh wal haram, antara makruh dan haram. Sebagian menyebutkan haramnya kalau dikhawatirkan bisa kepercikan najis ke situ. Kalau misal nih kita bawa cincin ada tulisan Allah, kemudian kita bawa ke dalam, itu kata ulama bisa makruh bisa haram. Makruh kapan? Kalau tidak takut terpercik najis. Kalau takut terpercik najis, haram. Kenapa? Menajisi kalimat thayyibah, menajisi asmaul husna, nama-nama Allah yang mulia, nama-nama yang dimuliakan, itu hukumnya haram. Makanya hati-hati yang punya peci tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan ada tuh topi, peci, ada lagi baju. Nah, tulisan-tulisan Islami. Nah, itu hati-hati.
Kalau ada lafaz-lafaz mulia, bukan tulisan Arab. Tidak semua tulisan Arab itu mulia. Ya dilarang merokok itu juga di Arab tulisannya pakai bahasa Arab gitu. Jangan terus wah ini mulia nih, enggak juga gitu. Tulisan toilet perempuan gitu ya, itu juga pakai bahasa Arab di Arab. Ini yang memang artinya mulia, ada nama Allah, ada segala macam. Bajunya jangan dicampur ke dalam rendaman celana-celana anak yang ada kencingnya segala macam. Nanti hitungannya kita menajisi pakaian mulia tadi. Makanya sebagian ulama melarang menulis Al-Quran di baju, menulis Al-Quran di pakaian-pakaian. Kalimat-kalimat thayyibah itu dilarang dituliskan di pakaian. Nah, kenapa? Karena takut sulit menjaganya. Takut sulit menjaganya. Kan ngerendam kadang ngasal aja. Nah, rendeman. Ada ompol, masukin situ. Baju yang tulisannya la ilaha illallah masuk juga situ. Jadi kita ngerendam dia ke najis. Makanya agak lebih dihati-hatikan. Agak lebih dihati-hatikan. Bahkan ulama nanti membahas haram menuliskan Al-Quran di kain kafan. Nah, bikin kopean gitu. Biar marob buka sama dengan Allah gitu. Ma'ima buka biar nanti wa'ni bisa gitu. Atau nanti bisa jawab dalam tuh ini tuh udah ditulis gitu ya. Nggak boleh. Nah, itu kan bakalan ditanya tuh. Nah, kenapa? Di situ kalau ada tulisan Allah, itu jasad bakalan pecah, berdarah. Kan gitu. Kena tanah, kena pecahan-pecahan cairan di badan, itu najis. Akan menajisi lafaz Allah tadi itu. Nah, itu nggak boleh. Bahkan diharamkan untuk menelan ayat Al-Quran. Nah, nih santri-santri tahfiz kadang nggak hafal-hafal, geram dia, koyak direndam, ditelan gitu, biar cepat hafal. Haram. Kenapa? Karena dia akan bergabung dengan najis di dalam perut. Itu alasannya. Nah, ini kadang-kadang mau ambil barokah itu, ditelan itu ayat-ayat Al-Quran. Alasannya cuma karena akan ternajisi dengan najis yang ada dalam lambung. Santri-santri jangan sampai kepayahan ngafal itu lembaran ditelan itu biar cepet hafal. Enggak. Ya. Boleh. Kenapa? Karena maknawi, tidak lafzi atau tidak nampak secara zahir. Boleh. Yang enggak boleh itu kalau nampak secara zahir. Itu kan maknanya yang dia telan tuh. Kalau itu nggak masalah. Kalau mau ruqyah pakai yang nelen-nelen gitu, silahkan ditulis dengan madu, dengan segala itu dianjurin. Ada tuh bahkan di dalam kitab guru kami, Syekhuna Syekh Nuruddin, ada kitab namanya Mujarrabat Al-Makkiyah. Di situ diantaranya ditulis ayat tadi di mangkok pakai madu, yang agak kental lah madunya begitu. Udah ditulis, habis itu disiram pakai air, dilarutkan, airnya diminumkan. Insyaallah mujarrab. Kenapa? Udah nggak nampak lagi tulisannya. Tapi asalnya dia adalah larutan dari tulisan itu. Ketika tulisannya sudah nggak nampak, diminum itu boleh. Nah, kalau nggak ada madu pokoknya apalah. Jangan tinta spidol. Nah, keracunan anak. Pokoknya apalah yang bisa dituliskan nampak tulisannya. Nah, saus mungkin. Tapi saus tomat. Jangan saus cabai. Karena biasanya itu untuk ruqyah anak-anak tuh gitu. Nah, jadi alasannya ketika dia masih dalam bentuk tulisan, ketemu najis, itu yang nggak boleh. Diucapin di kamar mandi juga nggak boleh. Nah, ini makanya kalau untuk mandi wajib saya rasa payah. Kenapa? Karena kita biasa mandi wajib di dalam kamar mandi yang juga tempat mirhat kita. Kalau nanti bapak ibu sekalian punya rezeki mau bangun rumah, maka buat hammam yang terpisah dengan mirhab. Mirhab itu artinya tempat buang hajat. Hammam tempat mandi. Kalau mandinya khusus di tempat mandi, itu silahkan baca basmalah. Silahkan baca basmalah, nggak ada masalah. Baca doa-doa tiap wudhu pun itu nggak masalah. Ketika basuh wajah, Allahumma bayyit wajhi yauma tubyadul wujuh, wala tusawwit wajhi yauma tuswaddul wujuh. Nah, ya Allah putihkan, cerahkan wajahku nanti di hari orang-orang soleh itu wajahnya menjadi cerah. Jangan hitamkan wajahku nanti di hari kiamat saat orang-orang fasik, musuh-musuhmu itu wajahnya hitam. Basuh tangan kanan, Allahumma ati kitabi biyamini. Nah, pas basuh tangan kiri, wala tu'ti kitabi min shimali wa au min wara'i zahri.
itu kan dianjurin tuh baca doa gitu. Tapi kalau kita wudhunya di tempat buang hajat ya nggak bisa. Nah, kita biasanya nih kalau yang memang deket-deket waktu sholat itu mandi sekaligus wudhu kan gitu. Kalau wudhu ya di situ nggak bisa kita baca ini tadi. Makanya kalau nanti agak rezeki berlebih, buat kamar mandi kasih sekat sedikit. Nah, ini tempat buang hajat, ini tempat mandi. Kalau buang hajat pokoknya ke situ. Nah, ketika kita tidak di situ, ketika di sini kita tempat mandi, boleh tuh. Baca tadi, lafaz niat pun sampai lillahi ta'ala boleh. Nah, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, nggak ada masalah. Nah, jadi ini tentang mengucap basmalah di tempat-tempat tadi itu. Kalau sering saya ditanya begini, Ustaz, kalau bacanya dalam hati gimana, Ustaz? Dalam hati tidak dianggap membaca, jadi tidak terlaksana sunnahnya. Silahkan, tapi kau tidak dikatakan mengamalkan sunnah baca basmalah, karena namanya sunnah membaca pakai lisan. Nah, lu kan di hati juga nggak apa-apa, Ustaz, kan juga baca, dapat pahala dzikir qalbi, insya Allah dapat, tapi tidak dapat pahala sunnah melafazkan basmalah untuk wudhu, enggak, karena namanya membaca itu harus dengan lisan. Makanya orang haid, orang junub boleh baca Quran dalam hati karena tidak dianggap membaca. Nah, tadi ini mengucap bismillahirrahmanirrahim, ini hukumnya sunnah. Nah, diingat-ingat bahwasannya hukum-hukum ini itu adalah ta'adduban, alasannya untuk adab kepada kalimat-kalimat mulia, nggak disebutkan di tempat-tempat yang hina seperti tadi itu. Nah, apalagi dikatakan bahwa mirhat ataupun kamar mandi itu kan baitus syaitan, rumahnya setan, rumahnya setan. Nah, jadi memang itu tempat yang nggak bagus tuh, itu tempat yang nggak bagus. Iya, cukup niat aja. Boleh pakai lafaz, boleh, tapi jangan sampai lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan, cukup. Nggak pakai lillahi ta'ala. Jangan ikutkan lillahi ta'ala. Jadi kalau di tempat-tempat wudhu masjid silahkan, Pak, karena itu midha'ah, itu tempat wudhu bebas, kita mau lafazin apa di situ. Di toiletnya yang nggak boleh. Nah, ini tempatnya setan, makanya nggak bagus berlama-lama di kamar mandi, itu nggak bagus. Ini kepada perempuan-perempuan yang kadang masya Allah kalau udah masuk kamar mandi, nah macam betah kali di situ. Nggak bagus lama-lama di kamar mandi itu, kecuali ada hajat sekalian bersih kamar mandi, sekalian nyikat dindingnya, itu ya nggak masalah. Tapi ini sambil nyanyi-nyanyi, sambil apa segala macam, itu nggak bagus. Apalagi yang sampai punya tempat mandi yang sampai rebahan itu, sampai bebaring tuh, kan bikin lama tuh mandi tuh. Nggak, itu nggak bagus. Kemudian berkaca, bermake up, itu nggak bagus di situ. Al-Imam Ibrahim bin Adham itu pernah sesak buang air di jalan. Kemudian dia lihat ada mirhat, ada tempat buang hajat. Dia mau singgah ke situ. Kemudian dihadang sama yang jaga. Mau ngapain? Ini mau kamar mandi, aku mau buang hajat. Bayar dulu. Ternyata toilet umum udah ada dari dulu. Toilet begitu udah ada dari dulu. Dia cegat, kemudian bayar dulu tuan. Nangis Imam Ibrahim bin Adham. Nangis gitu. Jadi bingung yang jaga, loh ini gimana disuruh bayar kok nangis gitu. Jadi kata tuan, masa disuruh bayar nangis? Memang begini aturannya. Ya udahlah tuan masuk aja nggak apa-apa, biar aku yang bayar. Kurang lebih gitu, namanya ulama gitu kan. Kata Imam Ibrahim bin Adham, bukan itu yang kutangiskan. Karena orang-orang seperti ini itu iktibarnya jauh, dia ngambil pelajarannya itu jauh. Kadang yang nggak terpikirkan kita, terpikirkan mereka. Apa kata beliau? Nah, fa inni la yu'dhan li an adkhula ila baiti syaitan majjanan fa kaifa sa'adkhulu ila baitin ni'ami majjanan. Kau lihat, aku mau masuk ke rumah setan, gak diizinkan secara cuma-cuma, secara gratis. Terus bagaimana mungkin aku bisa masuk surga secara gratis, kata beliau. Itu tajamnya beliau, teman. Aku mau masuk ke rumah setan ini mesti bayar. Terus aku mau masuk ke rumah nikmat nanti, surga, apa bisa gratis? Kata beliau begitu.
Jadi Masya Allah, kita mau masuk toilet Pak, bayar 2.000, terus mau masuk tempat yang paling nikmat, nggak mau sholat, nggak mau sedekah, nggak mau ngaji gitu. Nah, nggak bisa kita masuk majjanan, gratis tuh nggak bisa. Nah, itu adalah tempatnya setan. Jadi maka kita bacanya di luar ya. Kita mau baca apa-apa itu di luar. Bacaan toilet itu bukan setelah masuk ke dalam, tapi di luar. Kalau udah kadung masuk lupa baca gimana? Keluar lagi kata ulama. Baca. Nah, kalau udah kadung masuk lupa baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its itu. Allah udah masuk nih. Jangan dibaca dalam. Keluar dulu baru baca. Apa fadilah dibaca itu? Setan yang di dalam keluar semua. Nah, jadi kita di dalam situ nggak dikawani setan. Nah, tapi bekas-bekas setan nginap di situ itu tetap ada. Makanya jangan lama-lama. Nah, kemudian apa lagi? Dan membasuh 2 tapak tangan. Nah, dan membasuh 2 tapak tangan. Jadi itu tadi. Ini nanti kalau di sebagian kitab dilanjuti berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Dan menghilangkan yang luat-luat pada tubuhnya, menghilangkan yang kotor-kotor pada tubuhnya, itu dihilangin gitu. Ada, mohon maaf, daki-daki, kerak-kerak di pinggiran mata, mungkin di pinggiran mulut, itu dihilangi dulu. Dan mengambil wudhu dahulu daripadanya. Mengambil wudhu dahulu daripadanya. Sebelum mandi wajib kita disunahkan ngambil wudhu dulu. Apa niat ngambil wudhunya? Ini penting. Kadang orang sering bingung di sini. Niat ngambil wudhunya nih apa gitu. Nah, dan diniat dengan dia sunnah mandi junub. Niat wudhunya, sengaja aku berwudhu untuk sunnah mandi, begitu. Sengaja aku berwudhu untuk sunnah mandi. Kapan ini niatnya begini? Nah, seperti dikatanya nawaitul wudhu ali sunnatil ghusli, yakni sengaja aku mengambil wudhu bagi sunnah mandi junub. Catatan pentingnya setelahnya nih. Ini jika sunyi janabatnya daripada hadas yang kecil. Kalau dia hanya berhadas besar, tidak berhadas kecil. Sangat jarang kita jumpai orang berhadas besar, tidak berhadas kecil. Hadas besar sebabnya apa misalnya? Mimpi basah. Ya, mimpi basah biasanya tidur. Tidur itu batalin wudhu. Berarti dia berhadas besar juga berhadas kecil. Apalagi sebab berhadas besar? Hubungan badan suami istri. Hubungan badan berhadas besar, sentuhan kulitnya suami istri itu batal wudhu. Itu juga berhadas besar, berhadas kecil. Jadi contohnya apa? Biasanya dicontohin di kitab 2. Keadaan orang berhadas besar tapi tidak berhadas kecil. Pertama, yang inzal dengan melihat. Yang inzal dengan melihat. Mohon maaf, nonton yang enggak di handphone. Naik syahwatnya, mohon maaf, keluar maninya. Batal nggak wudhunya? Apa yang batalin wudhunya? Nggak ada. Keluar mani, tidak batalin wudhu. Kan gitu. Tidur dia enggak, sentuhan dia tidak. Nah, ya tapi berdosa dia. Nah, maka dia berhadas besar tapi tidak berhadas kecil. Atau yang kedua yang sering dicontohkan, paling sering dicontohkan dalam kitab, dia duduk, tertidur, mimpi basah. Kan itu, duduk, tertidur, mimpi basah. Tidur duduk nggak batalin wudhu. Mimpi basah bikin dia mandi wajib. Maka saat seperti ini, wah ini hati-hati ya. Repot kalau ini kejadian pas khutbah Jumat. Nah, mesti mandi itu. Tidurnya nyampe mimpi basah, astagfirullah. Harus segera keluar. Kenapa? Di dalam haram. Keluar kamar mandi, mandi. Bukan cuma wudhu tuh, mandi. Nah, saat itu dia mau ngamalin sunnahnya. Ini mau mandi wajib, wudhu dulu lah. Apa niat wudhunya? Sengaja aku mengangkat hadas kecil? Enggak, orang dia nggak berhadas kecil. Jadi sengaja aku wudhu untuk mandi wajib, untuk sunnah mandi wajib. Nah, begitu niatnya. Paham ya? Bisa dipahamin ya? Nah, ya. Kalau seperti yang tadi Ustaz melihat film gambar yang ini ada. Ya. Itu kalau diawali keluarnya mazi dulu. Fair. Kalau diawali keluarnya mazi ya berhadas kecil dia. Fair. Kalau diawali keluarnya mazi. Makanya kata ulama memang sebenarnya begini. Qalla artinya sedikit sekali. Nah, qalla ma yunzilu, sedikit sekali orang yang inzal tapi tidak keluar mazi bersamanya. Seringnya
inzal itu, keluar mani, akan disertai dengan keluar mazi. Tapi begini, mazi ini tidak bisa kita hukumi pasti keluar kalau tidak yakin. Ini keluar mazi enggak ya? Atau mani saja? Yang nyata apa? Mani. Maka mazinya enggak sebenarnya. Paham maksudnya? Tapi sangat jarang kejadian memang sebenarnya. Tapi tetap, walaupun sangat jarang, najis itu baru dihukumi ada dengan yakin. Najis tidak dihukumi ada dengan zon. Najis tidak dihukumi ada dengan zon. Makanya tetap kita boleh, mohon maaf nih, kita boleh tetap makan di restoran Garuda. Walaupun kuat dugaan, ada nggak orang Cina makan di sana? Sendoknya dibasuh 7 kali nggak sama mereka? Kalau orang Cina udah makan situ piringnya, orang Cina makan babi misal gitu, kan gitu. Orang kafir makan yang najis-najis berat. Banyak nggak orang itu makan di Garuda, di Sederhana, di segala macam, kan banyak. Nah, mereka nyuci piring, nyuci sendoknya pakai air 7 kali, salah satu air campur tanah nggak ya? Kayaknya nggak. Tapi yakin nggak piring yang kita pakai memang pasti pernah dipakai mereka? Kan nggak. Ada kemungkinan walaupun kecil itu piring nggak pernah dipakai sama yang ada. Makanya tetap boleh makan di sana. Syubhatnya jelas, kenajisannya tidak. Nah, karena najis harus ya yakin. Makanya seperti tadi, ini keluar nggak ya mazinya? Biasanya sih keluar, tapi kok kayaknya ini nggak ada gitu. Nah, ini kok kayaknya nggak ada gitu. Maka saat itu dihukumi tidak ada. Nah, tapi kalau dia yakin ada keluar dulu. Nah, apa beda mazi dengan mani? Mazi itu inda syauranis sahwah, ketika syahwat mulai naik. Inda syauranis syahwah, ketika syahwat mulai naik. Nah, kalau mani kapan? Fi ghayati syahwah, ketika sudah sampai puncak syahwat. Itu bedanya. Mazi itu biasa keluar duluan. Syahwat mulai naik, itu keluar. Paling banyak kejadian bukan di kita, Pak, malahan. Di perempuan. Nah, perempuan itu lebih banyak mengeluarkan mazi daripada laki-laki. Ada fungsinya memang. Bagi yang berhubungan badan, bagi yang suami istri, paham. Itu fungsi cairan keluar duluan untuk apa? Nah, untuk memudahkan melakukan hubungan badan. Nah, lo tuh najis, dima'fu. Nah, dima'fu untuk yang seperti itu. Nah, air. Jadi kalau seandainya dia itu sunyi junubnya daripada hadas kecil, ya cukup dia niatnya itu untuk sunnah mandi wajib. Nah, dan jika tiada, kalau seandainya tidak sunyi, maksudnya dari hadas kecil, ada hadas kecilnya juga, maka hendaklah diniat dengan dia akan hadas yang kecil. Dia berhadas besar, dia berhadas kecil juga. Wuduknya gimana? Sengaja aku berwuduk untuk mengangkat hadas kecil. Udah, orang ada hadas kecilnya, walaupun nanti di tengah mandi batal lagi. Biasanya kan begitu. Megang kemaluan. Ya tadi masrubah tadi kalau nggak disentuh nggak yakin. Nah, maka disentuhkan ke situ, batal wuduknya. Ya nanti wuduk lagi. Kalau bisa dijaga ya nggak perlu wuduk lagi. Bahkan seandainya kalau nggak wuduk dia mandi wajib aja pun itu nggak perlu wuduk lagi. Nah, apalagi sunnahnya nih kita selesaikan sampai fasal ya. Nah, apalagi sunnahnya, dan menggosok-gosokkan dengan tangan atas barang yang sampai kepadanya daripada najis. Nah, digosok-gosok. Oh, daripada jasad. Mohon maaf, daripada jasad. Jadi ini tangan digosokkan ke badan mana yang bisa kita sampai. Mungkin belakang punggung nih nggak nyampe, ya udah nggak apa-apa. Depan semua bisa digosok. Madhab Maliki ini wajib. Madhab Maliki, toharoh itu nggak cukup sailanul ma', ngalirin air itu nggak cukup. Mesti ad-dalku, mesti digosok. Dalam madhab Syafi'i disunnahkan. Nah, itu indahnya madhab Syafi'i begitu. Di madhab beliau nggak wajib, di luar madhab lain wajib, beliau sunnahkan. Nah itu tadi, beliau sunnahkan. Contoh. Kalau perjalanan sudah sampai 3 marhalah, bukan 2 marhalah, 3 marhalah. Dalam mazhab Hanafi wajib qasar zuhur asarnya. Wajib qasar. Kalau nggak qasar nggak boleh. Mazhab Syafi'i tetap boleh pilih kan gitu. Mau tamam 4 rakaat boleh, mau qasar juga boleh.
Tapi karena dalam mazhab Hanafi kalau sudah 3 marhalah itu wajib qashar, maka kata mazhab Syafi'i kalau perjalanan sudah 3 marhalah, ya udah sunnahnya qashar saja supaya tidak bertentangan dengan mazhab Hanafi. Nah, itu tadi. Jadi kalau Bapak udah sampai Padang, udah qashar aja, Pak. Itu lebih afdal daripada tamam. Oh, aku mau sempurna biar lebih banyak pahalanya. Enggak, lebih banyak pahala qashar kalau sudah 3 marhalah lebih. Nah, kalau sudah 3 marhalah. Kayak. Intinya kalau safar itu, saya kalau safar jamak qashar saya amalin. Kenapa? Kapan lagi ngamalin ya? Itu. Kapan lagi ngamalin ya? Itu jarang-jarang jalan-jalan. Nah, tapi sekarang udah sering nih ke kampungnya Karim nih. Nah, sebulan saya sampai 6 kali ke kampung dia. Sebulan 6 kali saya ke Kuala Tanjung. Ya udah jamak qashar. Nah, jadi maka ini kesunahan yang di sebagian mazhab lain wajib. Jadi gosok tangan dilalukan di situ. Nah, daripada jasad tadi ya sampai pada. Dan mualat itu ya berkelanjutan. Nah, dan telah terdahulu maknanya pada wudhu di sana. Nah, jadi mualat itu jangan putus-putus. Siram kaki jam 7 pagi. Habis itu siram badan jam 9. Habis itu dari kepala jam 11. Barulah sah semua selesai. Boleh mandi begitu? Boleh, sah. Tapi nggak mengikuti sunnah. Nah, bahkan kalau kita bangsa yang takut lupaan pagi itu mandi wajib, niat mandi wajib atau bagaimana, itu dulu kami ngaji sama Ustaz Hafiz Yazid, boleh habis hubungan badan ke kamar mandi siram kaki. Sengaja aku mandi wajib. Pas siram kaki, sengaja aku mandi wajib, habis itu tidur. Besok pagi lanjut tuh. Jadi nggak perlu pakai niat lagi. Masih lanjutan tuh. Nah, walaupun dia udah selingi tidur pun itu tetap sah. Nah, itu tertulis dalam kitab Iqna bahkan. Nah, dan mendahulukan pihak yang kanan atas pihak yang kiri, basuh sebelah kanan depan dulu, baru kanan belakang, baru kiri depan, baru kiri belakang. Nah, dan tinggal daripada beberapa sunnah mandi junub, beberapa perkara yang disebutkan di dalam kitab yang panjang-panjang. Kalau mau tahu yang lain, itu ada di kitab yang lebih besar, Sabilal Muhtadin, baca tuh. Itu akan banyak nanti sunnah-sunnah mandi. Atau kitab-kitab yang lain lah. Nah, seperti setengah daripadanya meniga-nigakan, membasuh dan menyelat-nyelati akan bulu-bulunya dahulu daripada membasuhnya. Rambut diselat-selati dulu, janggut diselat-selati dulu, baru siram. Supaya longgar dulu dia, supaya megar dulu dia, baru disiram sehingga bisa kena air semua. Insya Allah nanti akan datang faslun bermula mandi yang sunnah. Ini akan datang. Ya, ada pertanyaan silahkan. Ada. Betul. Misalnya kita mau mandi kan, misalnya profesi kita tukang ngecat lah. Jadi mungkin bagian belakang kita ada yang kena cat gitu. Kita nggak sadar itu. Kita selesai mandi, sampai kerjaan lu banyak orang bilang ini cat di belakangmu itu nggak hilang gitu. Nah itu gimana itu? Perhatikan, ini termasuk pembahasan yang penting tentang satu kaidah yang kalau diterjemahkan ada qaid fikih ya. Qaid fikih, sesuatu itu dikembalikan ila aqrabiz zamanil mungkin, kepada masa mungkin yang paling dekat. Misal begini, hari ini dia pulang, kemudian dia ini tukang cat nih, dia hari ini kerja ngecat, pulang, mandi, kemudian dia mohon maaf hubungan badan sama istrinya, kemudian dia mandi wajib, kemudian dia pergi ngecat lagi, kemudian baru pulang, baru ditengok istrinya, bang, itu punggung abang ada catnya. Lah dari kapan ini ya, kan gitu. Kalau dari semalam berarti mandi wajibku yang tadi pagi nggak sah. Tapi begini, dia kan habis mandi wajib itu sempat pergi kerja lagi. Maksudnya, mungkin nggak kenanya di situ. Mungkin, maka dikembalikan ke yang paling dekat. Dikembalikan kepada yang paling dekat. Jadi nggak perlu ngulang mandi wajibnya. Selama masih ada kemungkinan. Tapi kalau habis dia mandi wajib nggak ada kerja ngecat lagi,
Besoknya libur, besoknya libur, besoknya libur, 3 hari libur, nggak ada urusan sama chat. Ditengok, bang, ini kok ada chat? Lah ini berarti 3 hari yang lalu. Ulang mandinya, semua sholat 3 hari itu diulang. Nah, diqadha. Tapi nggak berdosa karena nggak tahu. Nah, gitu juga. Misalnya ada orang tukang ikan lah, misalnya tukang ikan. Dia bersihkan ikan, nyisiin ikan, nyiyangin ikan. Kalau bahasa Jawanya beteti ikan dia. Nah, habis itu dia wudhu. Jam 11 dia betetin ikan, nyiyangin ikan. Masuk waktu zuhur, dia wudhu zuhur. Nah, habis itu dia sholat asar, wudhu asar. Nah, pas mau maghrib dia tengok, apalah ini kilat-kilat nih. Wah, sisi ikan nempel ketat kali. Wah, kapan aku tadi nyiyangin ikan? Jam 11, habis itu nggak ada lagi. Berarti asarnya wajib ulang, zuhurnya wajib ulang. Karena itu kemungkinan terdekatnya. Nah, tapi kalau jam 11 dia nyisiin ikan. Habis zuhur, habis sholat zuhur, nyisiin ikan lagi. Habis sholat asar, nyisiin ikan lagi. Pas maghrib, baru tahu, iya, ada pula rupanya masih ada satu. Ini mana nih kemungkinan paling dekat? Habis asar, berarti nggak ada yang perlu diulang. Nah, begitulah caranya. Nah, bisa dipahami itu ya. Kepada kemungkinan yang paling dekat. Yang terdekat. Itu kaidah fikih itu seperti itu. Nah, jadi agak mudah kita kalau gitu. Nah, agak mudah kita kalau seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana dengan kamar mandi yang ada di hotel? Biasanya kan pembatas untuk tempat bodoh hajatnya itu tirai atau kaca. Iya. Nah, itu bagaimana ya itu? Khair. Kamar mandi yang di hotel, nah tapi ini hotel agak berbintang nih sedikit. Kalau hotel yang bintang berapa? Bintang 7 gitu, yang bikin sakit kepala, puyur. Kalau itu biasanya sama kayak kamar mandi kita. Ini hotel-hotel yang agak mahal, itu kadang tempat buang hajatnya dilapisi pakai kaca. Nah, dilapisi pakai kaca. Itu gimana? Itu sudah cukup. Berarti sininya tempat mandi. Baca di luarnya itu nggak apa-apa. Kalau masuk ke dalam yang udah dilapisi kaca itu baru nggak boleh lagi. Jadi itulah namanya pembatas tadi itu. Itu udah bisa dianggap terpisah tuh. Kalau tirai gimana? Tirai pun sudah bisa dianggap sebagai pemisah. Nah, itu tadi. Itulah batas ruangannya namanya. Nah, asal tertutup ya, tertutup semua. Jadi itu tadi. Cukup dengan itu maka memadai. Nah, tapi ingat, saat tertutup itu nanti ada di sebagian kitab. Tapi kalau tirainya digeser, seret kebuka, udah nggak boleh di tempat luarnya lagi. Nah, jadi pas dia saat tertutup supaya nampak pemisahnya. Kalau pada saat terbuka, dihitungnya jadi satu ruangan. Nah, gitu. Nah, buatlah macam gitu di rumah, Bu. Ayo. Itu tadi. Nah, Fadol. Pertanyaannya lain enggak? Kan Oh, ada lagi ntar. Misalnya kan di masjid itu terpisah. Ya. Bodoh hajatnya sama tempat ambil wudhunya. Pintunya terbuka, itu berarti harus ditutup dulu gitu ya. Allah. Kalau seandainya seperti itu, kalau memang betul-betul dekat, iya, makanya ditutup juga lagi. Kalau memang betul-betul dekat ya. Tapi kalau misalnya kan ada sebagian udah agak nyebrang jalan, udah ada terpisah dengan lain lagi. Paham maksudnya, Bu ya? Nah, kalau dia memang terlalu dekat, saya pernah ke satu masjid, kita masuk ke tempat wudhunya ada ruangan. Dia masuk ruangan. Baru di ruangan itu ada tempat buang hajatnya. Nah, itu terbuka gitu misalnya. Yang kesannya jadi kayak nggak ada pembatas kita sama itu bisa dianggap jadi satu ruangan. Nah, makanya ditutup bagusnya. Tapi ada sebagian masjid juga tempat wudhunya di luar. Nah, jadi sini udah tempat lalu lalang, kemudian dia jalan sedikit baru masuk ke dalam toilet. Nah, itu kalau terbuka pun nggak masalah, karena sudah dipisah dengan jarak ataupun dengan bangunan-bangunan yang lain lah. Tapi kalau betul-betul kuat hubungannya, saya agak payah nih bayangkan yang gambarkannya. Kayak masjid mana gitu saya pingin bilang gitu. Nah, tapi pokoknya bisa dipahami lah. Yang kalau kira-kira itu dibuka udah macam satu ruangan lah, intinya begitu. Nah, karena dulu memang dicontohkan di kitab itu tirai. Jadi kalau pas tirainya dibuka itu dianggap satu ruangan, pas tirainya ditutup itu dianggap ruangan yang berbeda. Tapi dia punya alaqah yang kuat, punya kaitan yang kuat antara tempat hamamnya dengan mirhatnya.
Nah, Kalau istilah sekarang dibuat partisi lah. gitu. Itu dijelaskan. Buat partisi kalau sekarang. Nah, Jadi terpisah dia. jadi terpisah. Ada lagi pertanyaan? Ini tadi. Ya. Pas mau sholat sajadah lah Pak. Itu apa pakai surah sajadah. Rupanya imam ini lupa Ustaz sampai ayat yang disunahkan sujud. Jadi sebelum sampai ayat itu karena dia lupa nggak ada yang ingatkan, sujud aja Ustaz. Gitu. Jadi, Itu bagaimana? itu Dia baca surah Sajdah, tapi pas di bagian ayat yang ada ayat sajdahnya, dia nggak ingat. Alah, apalah lanjutannya nih? Belum terbaca. Akhirnya dia sujud saja. Itu bagaimana? Sujud sajadah, syaratnya, sujud tilawah syaratnya, ayat sajdahnya harus dibaca penuh satu ayat. Kalau separuh nggak sunnah sujud tilawah. Jadi harus penuh satu ayat dibaca, baru ada kesunahan sujud tilawah. Kalau belum datang kesunahan sujud tilawah, lalu dia sujud, batal sholatnya. Jadi batal sholatnya tuh kalau begitu. Jelas insyaallah ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada, kita doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma warzuqna amala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.